disimak oleh rekan-rekan kita yang ada akses melalui YouTube-nya. Baik, sambil kita menunggu ya nanti akses menuju atau akses di YouTube-nya bisa terkoneksi. Saya tanya dulu tadi kita sudah sampai mana? Apa yang menyimak nih? Sudah sampai mana nih? Yang tadi saya uraikan. Kita sampai ke tentang apa? Ya, boleh dibuka. Kekayaan seorang pemuda ya. Kekayaan seorang pemuda. Kekayaan seorang pemuda itu adalah apa? Yuk. Apa kekayaannya? Kita sambil menunggu terhubung ke YouTube ya. Oh, udah bisa? Oh ya. Udah ya? Oke. Silakan host untuk menyambungkan dulu siaran ke YouTube agar yang kita ulas dan kegiatan kita hari ini bisa diakses oleh lebih banyak lagi melalui siaran YouTube-nya. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom ini ya. Mudah-mudahan yang menjadi yang hadir ya sebagai partisipan kesempatan ini bisa mendapatkan banyak nilai ya, bisa mendapatkan spirit semangat ya untuk membangun pribadi pemuda yang tidak kalah ya, tidak kalah hebat, tidak kalah semangat, dan pemuda di masa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ya. Mudah-mudahan kita tidak kalah semangatnya, kita tidak kendor ya, tidak melenoy ya. Jangan lupa sarapan. Gimana, sudah terhubung dengan YouTube? Mudah-mudahan sudah bisa diakses. Baik, sambil menghubungkan ke YouTube ya, saya akan sampaikan tayangan lanjutannya tentang seorang pemuda ya, bahwa kekayaan pemuda itu adalah keilmuannya. Laisal fata ya, ada istilah ya bahwa pemuda bukanlah orang yang membanggakan ayahnya, membanggakan keluarganya, tapi seorang pemuda itu adalah dia yang mampu bangga dengan dirinya. Dia yang mampu bangga dengan kemampuannya, walaupun masih berproses ya, dari nol, masih harus memulai segala sesuatu dari ya perjuangan ya. Kalian harus berjuang mulai dari sekolah ya, kemudian beraktivitas di organisasi ya. Kita sangat mengapresiasi nih ya kepada pengurus OSIS ya dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Inilah manfaat ya ketika kita bisa mengaplikasikan pengetahuan kita, kemampuan kita, dan berkolaborasi ya dengan rekan kita, teman kita. Ternyata ada hal yang bisa kita berikan lebih luas manfaatnya. Tanding kita hanya diam, ya, hanya menunggu diundang, menunggu dipanggil, ya. Nah, salah satunya OSIS hari ini dapat berperan untuk membangun spirit, ya, untuk meneruskan estafeta
perjuangan pemuda yang sudah 93 tahun lalu, ya. Ini luar biasa. Jadi pemuda itu yang bisa menampilkan dirinya sendiri, inilah aku, ya. Inilah kemampuanku, inilah yang akan aku tempuh, ya, dalam hidup. Jadi tidak menggantungkan diri kepada orang lain, tidak berharap banyak terhadap orang lain, ya. Berharaplah diri kita bisa, berharaplah diri kita mampu, ya, berharaplah kita bisa berkontribusi untuk banyak manfaat kepada orang lain, kepada saudara kita, keluarga kita. Baik, mudah-mudahan sudah bisa terhubung, ya, dengan YouTube. Sudah ada yang mengecek? YouTube sudah bisa belum? Boleh dicek, ya. Ini yang ada di di ruang lab. Silahkan dicek dulu. Saya dipastikan teman-teman kita bisa bergabung. Ya, kita lanjutkan sambil berproses, ya. Di kesempatan hari ini saya mencoba mencari tema yang bisa mengena, ya, untuk kalian, untuk siswa-siswi SMA 1 Nagreg ini. Saya lebih spesifik dalam kegiatan hari ini membawakan tema tentang pemuda, ya. Tentang sosok manusia yang ada di usia yang sangat produktif, ya. Sosok pemuda, ya, yang sangat berkesempatan besar untuk bisa memulai mencapai keberhasilan. Sehingga saya ambil tema tentang pemuda pembelajar. Mungkin kalian sudah ada yang melihat, ya, dari pamflet atau poster yang diberikan, juga himbauan yang disampaikan di PDR, ya. Tema kita adalah pemuda pembelajar. Pemuda pembelajar. Ada yang bisa menyampaikan apa itu pemuda pembelajar, ya, dalam image kalian, dalam persepsi kalian nih? Silakan, ada yang mau menyampaikan apa sih? Kan ya YouTube. YouTube-nya belum muncul, ya. Coba dicek lagi. Ya, baik. Yang masih menunggu terhubung dengan YouTube, sabar, sedang dihubungi dulu. Pemuda pembelajar. Karena saya berharap kita punya pandangan yang sama, ya, tentang pemuda. Pemuda ini beragam, ya, beragam sekali karakternya, beragam sekali kepribadiannya, ya. Ada pemuda yang senangnya hura-hura, kan begitu. Ada pemuda yang senangnya menghabiskan waktu, kesempatan yang berharga hanya untuk, ya, kesenangan yang, ya, tidak banyak berarti, ya. Nah, makanya saya mengambil tema pemuda pembelajar. Ini hal yang penting sebetulnya kalau kita menyadari, ya, pemuda pembelajar ini adalah karakter yang penting untuk kita dalami, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Ada yang terbayang apa sih yang disebut dengan pemuda pembelajar? Silakan, saya minta dulu partisipasi komennya langsung melalui diskusi. Boleh dibuka tuh speakernya. Apa sih pemuda pembelajar dalam pandangan kalian? Apa yang dimaksud pemuda pembelajar? Silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Bebas. Ini ada dari 11 MIPA 5, silakan. 10 MIPA 3, 12 MIPA 4, 11 MIPA 1. Alhamdulillah, ya. Apa yang ada dalam pandangan kalian yang dimaksud dengan pemuda pembelajar? Yuk, sharing dulu dong.
Pemuda pembelajar itu apa sih? Boleh saya panggil kalau tidak ada? Yuk, siapa yang mau menyampaikan? Pembelajar itu apa pembelajar? Belajar adalah proses kita mencari pengetahuan ya. Pembelajar apa? Yang mau komentar? Halo. Baik. Kita uraikan ya. Pemuda pembelajar itu adalah manusia, orang yang senantiasa melakukan atau senantiasa belajar, yang terus-menerus belajar. Jadi, belajar sepanjang hayat. Itu ya. Di sekolah kita belajar sangat terbatas. Apalagi dengan kondisi pandemi ya. Masuk pelajaran pun dibatasi waktunya, batasi orang. Tapi jiwa pembelajar adalah kondisi ya, kondisi seseorang, kondisi kita di mana senantiasa haus dengan ilmu, haus dengan pengetahuan. Selalu ingin menggali, selalu ingin memiliki hal yang baru, mendapatkan sesuatu yang baru. Nah ini jiwa seorang pembelajar. Ya. Bila partisipasi hari ini ada 100 partisipan melalui akses ini Zoom ya, Zoom meeting. Ini kan menunjukkan bahwa kita punya dorongan, motivasi untuk tahu hal yang baru hari ini. Hari ini ada apa sih yang baru yang bisa kita dapatkan? Itu adalah motivasi yang penting untuk seorang pemuda ya, senantiasa ingin memiliki hal yang baru setiap hari. Itulah karakteristik pemuda pembelajar ya, selalu ingin terus belajar, orang yang terus belajar. Selain itu juga mempertinggi kemampuannya, meningkatkan kemampuannya, kompetensinya. Karena kita menyadari masih banyak hal yang belum bisa kita lakukan ya. Diberi tugas misalnya membuat produk, kita kan masih banyak hal yang ya kita merasa kesulitan, masih kekurangan pengetahuannya. Nah, ini seharusnya mendorong kita untuk semakin punya rasa harus belajar, ya, keinginan untuk terus meningkatkan kemampuan kita. Kok saya nggak bisa ya lakukan ini? Kok orang lain bisa ya seperti itu, gitu ya? Ini yang harus hadir dalam jiwa seorang pembelajar. Tanpa ada keinginan itu sulit ya, seseorang bisa berubah. Seorang akan merasa nyaman di kondisinya. Jadi coba ya kita sedikit melakukan refleksi. Kadang ada orang yang merasa nyaman dengan kondisinya hari ini dan tidak perlu repot-repot menambah kegiatan, ya, nggak perlu merasa harus ikut-ikutan lomba yang diadakan oleh OSIS ya, atau kegiatan yang dilaksanakan oleh apa tuh ihsan ya, atau dari kepramukaan ya. Seakan-akan itu nggak penting. Nah, sebetulnya perasaan ini bukan hal yang wajar sebetulnya ya. Kita ini harus punya rasa ingin tahu ya. Ingin tahu, ingin menggali. Ini yang sangat perlu ya hadir dalam kepribadian seorang pemuda. Dia ingin selalu menambah kemampuannya. Kalau dari SD kamu sudah bisa berjalan kaki gitu ya, melihat orang, mendengar orang, terus naondainya jajan ke warung gitu ya. Nah, seharusnya kamu harus bisa menambah lagi ya, meluaskan lagi wawasan dan kemampuan.
Janganlah kita berjalan dari dulu terusnya ke sekolah bukan ingkit gitu ya, dari 6 tahun di SD tambah tilu 9 tahun, sekarang tambah lagi SMA. Tapi yang kalian dapatkan hanya keterampilan berjalan aja gitu ya, tanpa ada tambahannya, tanpa ada pengembangannya. Kalau dari SD kita belajar berjalan ke sekolah mah setahun oke bisa lah begitu ya, tanpa harus diantar-antar oleh orang tua ya. Kelas 2 kamu sudah dilepas oleh orang tua. Tapi ada nggak ya dampak dari kita berjalan ke sekolah ya, kita berinteraksi di sekolah ini, apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita peroleh, perkembangan apa yang bisa kita rasakan untuk menyiapkan diri kita menyongsong ya kehidupan di masa depan yang tentu ini tantangan kita. Ini kenyataan kita. Ini adalah kenyataan Anda sebagai pelajar, sebagai pemuda yang akan menghadapi tantangan yang nggak akan lagi seperti tantangan di waktu SMP. Ya. Tidak lagi tantangannya nanti seperti kita di SD. Tidak. Dan itulah pentingnya kita memiliki jiwa pembelajar. Kita harus mampu membangun lagi kemampuan kita lebih dari sebelumnya. Ini penting. Saya berpesan, kiranya Anda bisa menggali kemampuan ya, berkontribusi di sekolah ya, ikutlah kegiatan-kegiatan yang bisa membangun keterampilan kita. Yang senang dengan kesehatan ya, kalian bisa bergabung dengan PMN ya, yang senang dalam berbagi ide, gagasan ya, membangun konsep kegiatan, kita bisa bergabung di kalau keagamaan ada ihsan ya, ada kepramukaan, ada OSIS, atau keterampilan lainnya ya, fotografi dan macam-macam. Ini kan sebetulnya untuk membangun kemampuan kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Sehingga kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan kemanusiaan. Sudah bisa diakses di YouTube? Coba. Silakan dicek kalau sudah. Saya bisa share screen nggak? Bisa ya? Oke, saya akan share lagi kembali ya slide untuk kegiatan hari ini. Jelas. Mudah-mudahan yang mengakses YouTube sudah bisa. Kalau belum, silakan dikonfirmasi lagi. Saya akan melanjutkan ulasan. Nah, ini ya. Inilah yang dihadapi pemuda sekarang. Ya. Kita tidak berhadapan dengan bangsa yang menjajah masyarakat atau negeri kita. Kita tidak sedang berhadapan dengan senjata atau tank baja ya, senjata artileri musnah massal, tidak. Yang hari ini tengah kita hadapi adalah tantangan globalisasi. Tantangan globalisasi. Di mana hari ini kita hidup di zaman tanpa batas. Ya. Bahkan seseorang tidur, dia tetap bisa beraktivitas. Maksudnya dia tetap bisa melakukan sesuatu hal yang bisa berjalan sendiri dengan teknologi, dengan fasilitas teknologi yang hari ini ada. Ya. Itulah globalisasi, di mana semua tanpa batas. Segala hal bisa dilakukan dengan apa yang kita inginkan. Ya. Selama kemampuan itu ada, selama ide itu muncul, maka kita punya kesempatan banyak untuk bisa merealisasikan. Dan ini adalah tantangan kita, ya, tantangan hari ini dalam globalisasi dunia. Kita berharap, kami juga ya sekolah ini berharap kalian generasi muda ini bisa menjawab tantangan globalisasi. Betapa mudahnya seseorang untuk mengakses informasi dari berbagai kejadian, dari berbagai tempat. Ya. Mudah sekali. Kalian tinggal mengakses internet ya, dan kalian cari apa yang ingin kalian pelajari, apa yang ingin kalian ketahui, maka
akan banyak ya akses yang bisa kita ambil. Itulah komunikasi tanpa batas. Ya. Kalau dulu seseorang ingin menyampaikan pesan bisa berhari-hari, ya, bisa memakan waktu yang lama, bahkan ketika sampai bisa salah pesannya. Tapi hari ini begitu mudah orang menyampaikan pesan dan begitu mudah mengklarifikasi atau meluruskan maksud dari komunikasi. Mudah sekali ya hari ini, luar biasa. Jadi interkoneksi kita ini sangat luas jangkauan. Artinya apa? Artinya kalian sekalipun berada di tempat terpencil di dunia ini, tempat yang mungkin susah untuk dijangkau secara fisik oleh orang lain, tapi dengan adanya globalisasi ini, ya, teknologi yang semakin maju ya dari hari ke hari ini, kita tidak harus pergi dari tempat duduk kita untuk bisa mengetahui informasi yang ada di belahan dunia manapun. Ya. Kamu ingin mengetahui bagaimana sekarang haji dan umroh sudah dibuka misalnya, ya, atau bagaimana kesempatan beasiswa di luar negeri yang sekarang sudah mulai muncul, ya, bisa kita akses. Banyak sekali hal yang bisa kita buka, ya. Kesempatan-kesempatan yang sebetulnya memudahkan, yang memberikan kemudahan kepada kita. Cuma masalahnya kadang kita menganggap atau meremehkan. Ya. Memang itu menjadi hal mudah, tapi jangan juga kita remehkan ya, fasilitas yang ada ini. Nah, jadi dunia ini sekarang ada di dalam genggaman manusia. Ya. Apapun, kemanapun kita ingin ya mengakses suatu atau tempat, ya kita akan mudah melakukannya. Bahkan ketika kita akan berkunjung ke satu tempat yang belum pernah datang ya ke tempat itu, kita tidak akan kesulitan ya mencari titik dan jalan untuk menjangkau. Ini luar biasa perkembangannya ya. Dan inilah tantangannya, ya, tantangan yang kita hadapi. Orang yang mampu menggali kemampuannya di bidang teknologi ini, ya, bidang komunikasi ini, tentu dia akan lebih banyak kesempatan dan kemudahan. Sebaliknya kalau kita tidak mau merubah diri kita, tidak mau mengupgrade ya kondisi kemampuan kita, ya tentu saja kita akan dalam keterbatasan. Sedangkan orang lain dalam waktu yang sama sedang mengakses banyak hal ya, dari dunia ini. Maka kesimpulannya nanti ya dengan globalisasi ini pengetahuan itu sangat tidak terbatas untuk bisa kita dapatkan. Ya. Cuma masalahnya kadang kita hanya mencari informasi-informasi yang bahkan kadang ya informasinya itu informasi sampah begitu ya, informasi yang unfaedah ya kata anak sekarang, nggak ada manfaatnya begitu, hanya hiburan semata, hanya lelucon saja begitu. Padahal di balik waktu itu, waktu yang sama bisa jadi ada orang yang sedang mengakses pengetahuan yang berharga, ada yang sedang mengakses keilmuan yang bisa mengupgrade kemampuan diri. Tapi kita tenggelam dalam hiburan yang disajikan oleh media sosial, ya, yang disajikan oleh berbagai platform di dunia maya ini. Nah, kita harus bisa mengubah prinsip kita dalam menghadapi kondisi globalisasi. Kita lanjutkan. Ya. Mudah-mudahan nih ya kita bisa membangun karakter pembelajar sebagaimana tema yang saya pilih. Ya. Nah, ini saya rasa penting sekali. Apalagi kalian yang ke sekolah juga bertemu dengan guru ya, diskusi di kelas sangat terbatas, maka karakter ini penting kita hadirkan. Karakter pembelajar yang pertama nih ya, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang besar. Rasa ingin menggali pengetahuan
ya kemampuan, menggali wawasan yang lebih luas lagi. Ya. Kalau hari ini misalnya kalian di rumah ya memiliki keterbatasan untuk bisa ke tempat-tempat ramai mencari informasi, ya mencari peluang-peluang sebagai pelajar, ya mengembangkan kemampuan kalian. Sebetulnya kan di rumah juga kita bisa mencari gagasan, ide, wawasan, termasuk juga mencari orang-orang yang bisa kita gali kemampuan. Kan banyak kadang orang-orang yang hasil di satu bidang, kemudian mereka berbagi kan ya di YouTube misalnya, ya, melalui siarannya, podcastnya, tapi mereka berbagi ilmu, berbagi spirit, semangat. Nah ini yang sebetulnya harus kita gali. Ya, rasa ingin tahu gimana sih orang bisa mencapai sebuah keberhasilan, bisa mencapai prestasi ya yang bisa berharga dalam kehidupan. Ini perlu hadir dalam hidup kita. Jangan selalu, nah itu ya, layar HP kita, layar Android kita hanya di hanya menampilkan hiburan-hiburan saja. Kita juga harus bisa gali lebih jauh lagi. Toh mereka yang yang mempersembahkan hiburan itu justru kan mereka menikmati kepayahan kita. Mereka menikmati hadirnya kita mengakses konten yang mereka buat. Justru mereka dapat keuntungan dari kita. Nah, lantas apa yang bisa kita dapatkan? Keuntungan apa nih yang kita peroleh? Ini yang perlu kita hadirkan. Rasa ingin tahu yang tinggi. Tanpa itu ya tentu sulit ya untuk membangun, mendobrak mental keberhasilan, mental sukses itu sulit kalau rasa ingin tahunya tidak hadir. Kita akan banyak alasan, akan banyak mengeluh. Ya. Rasanya susah, aduh jika nanti hese, kayaknya nggak akan mungkin, waduh udah kumah, saya mau bisa nanaon, akan banyak alasan. Ya. Karena tidak ada rasa ingin tahu, perasaan ingin merubah, ya merubah diri untuk lebih baik. Kita lanjutkan. Dulu waktu ya, saya tidak 15-an juga. Oh, 3 menit lagi. Berbagi ilmu dan pengetahuan. Ya, ingat, ketika kita berbagi ilmu, maka saat itu ilmu yang kita bagikan tidak akan pernah hilang dan berkurang. Bahkan pengetahuan kita akan semakin bertambah. Betul nggak? Ya, betul ya. Jadi kalau kalian hanya kumpul dan berbagi makanan, maka seketika yang kalian bawa akan habis. Tapi kalau kita senang berbagi ilmu, ilmu itu akan terus bertambah. Ilmu yang kita bagikan itu justru akan tambah lagi. Itu. Oke, sebentar, ada yang kita lihat box materinya ya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya berbagi ilmu sudah ya. Jadi kita penting. Kedua ya kita berbagi ilmu. Ketiga adalah memperluas pengetahuan. Jangan merasa cukup dengan apa yang kita bisa lakukan hari ini. Ya, jangan pernah merasa cukup. Ketika kita merasa sudah pintar, sudah selesai, tidak harus banyak belajar, nggak perlu mengerjakan tugas, maka mulai saat itulah kita akan berhenti untuk maju. Kita sedang berhenti kita berhenti dari berkompetisi dengan orang lain. Kita sudah merasa cukup, maka akan sulit ya kita bisa menambah, meluaskan lagi kemampuan. Kemudian selanjutnya, kalau kita sudah bisa punya dorongan, motivasi, ya, keinginan tahuan, ya, kemudian rasa ingin berbagi, sharing ilmu, pengetahuan, pengalaman, ya, kemudian juga senang menggali kemampuan diri kita, maka insya Allah kita akan lebih jauh dari itu, yaitu akan
merasa perlu untuk berperan, ya, berperan bagi kemajuan, berperan untuk kemanusiaan. Bagaimana pengetahuan kita, kemampuan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi akan ada kaitannya, akan ada hubungannya antara pengetahuan kita dengan apa yang ingin kita lakukan. Oke, terakhir nih ya, terkait dengan membangun karakter pembelajar. Ini kan kita bisa lihat ya, hari ini ada banyak fenomena yang sebetulnya bisa kita ambil pelajarannya, pelajaran. Ketika seseorang bertambah pengetahuannya, wawasannya, kemampuannya, itu pasti orang itu akan merasa semakin miskin ilmu, semakin merasa kurang dengan kemampuan dirinya. Maka yang akan hadir kalau seseorang diliputi oleh kemampuan dan pengetahuan, dia akan merasa dirinya ya tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi karakter terakhir yang kelima ya dalam mengenai karakter pembelajar ini adalah senantiasa memiliki rasa tawadu. Ini saya ambil foto siapa nih? Ada yang tahu nggak? Viral ya, seorang pemuda dengan ya hal yang berbeda gitu ya, yang dia lakukan dari pemuda-pemuda lainnya. Orang raja ya namanya, tapi dia bisa berperan di masyarakat, di lingkungan sosial, bahkan sekarang dia bisa menginspirasi banyak orang ya, bahwa kita ini harus punya banyak peran, ya. Kita ini harus mengambil bagian di mana kita bisa berbuat untuk kebaikan, di mana kita bisa berbuat yang lebih dari hanya sekedar menghabiskan waktu di rumah, nonton sinetron ya, apalagi TikTok. Nah, ya. Buatlah apa yang bisa bermanfaat ya, yang bisa menjadikan diri kita lebih luas lagi. Dan kita bisa menyaksikan ya, orang ketika tulus berbuat kebaikan, terus untuk menambah kemampuannya, wawasannya, ilmunya, lingkungannya akan semakin luas. Ya. Rezekinya akan semakin besar. Orang akan semakin tahu. Tanpa harus memperkenalkan diri, kadang orang mengenal orang tersebut. Kan begitu ya. Inilah pentingnya kita mengembangkan kemampuan kita, membangun karakter pembelajar. Selama kita ingin terus belajar, ingin terus menambah pengetahuan dan wawasan kemampuan kita, maka insya Allah akan menjadi magnet, ya, magnet datangnya orang-orang yang baru, magnet yang akan mengundang ya kebaikan-kebaikan yang lebih luas lagi. Seperti itu. Baik, itu ya yang bisa saya ulas tentang karakter pembelajar. Ada yang angkat tangan? Ada yang bertanya atau apa? Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Kalau tidak, bertanya aja, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdillah dari MIPA 6 ya. Ya, IPA 6. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Bagaimana menghilangkan rasa malas gitu? Bagaimana kita jadi bisa menjadi pemuda yang maju, bisa menjadi pemuda yang berkarakter, bisa menjadi bisa memperluas pengetahuan dan lain sebagainya kalau kita masih malas gitu kan, Pak? Ya. Itu ya pertanyaannya ya. Jadi itu bagaimana ya menghilangkan rasa malasnya gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa nih. Dan semuanya bisa. Screenshotnya udah hilang ya. Oke. Bagaimana menghilangkan rasa malas? Hilangkan reham ya dalam jiwa kita. Karena kita merasa sudah nyaman. Satu, ya itu ya, tolong dicatat. Karena kita sudah merasa sudah nyaman dengan hari ini, dengan kondisi saya sekarang.
Yang pertama apa? Sudah merasa nyaman. Kenapa merasa nyaman? Kita lanjutkan ya. Setelah merasa nyaman, maka kita akan merasa tidak akan ada yang mengganggu kondisi kita. Tidak akan ada yang merusak atau ya mengganggu kondisi kita. Ketika kita merasa tidak akan ada yang mengganggu, maka nah itu kita akan dibodohi oleh cara pandang kita sendiri. Seakan-akan kondisi kita ini ya akan aman, nyaman, tentram saja. Nah, kita harus pandai-pandai membangun rencana. Ya. Hendaklah kita mengintrospeksi diri dari waktu ke waktu. Ini penting ya. Dalam agama juga ya kita, misalnya untuk yang Muslim, kita senantiasa dituntut untuk introspeksi diri. Ya. Apa yang bisa kita lakukan lebih dari sehari ini. Kan begitu ya. Kan itu susah, malas. Memang tadi malas itu karena merasa sudah nyaman. Coba bangun pengetahuan. Maksudnya begini, ya. Coba kita melihat orang-orang yang sudah jauh melampaui kita kemampuannya. Ada youtuber yang sudah hebat, ya ya sudah terkenal misalnya ya. Ada orang yang dengan ilmunya dia bisa masuk ke berbagai hal. Ada ahli robotika misalnya ya, menang lomba tingkat internasional begitu ya, yang bisa berkontribusi besar untuk orang lain, untuk masyarakat. Atau kita lihat bagaimana orang-orang yang bisa lebih dari kita kemampuannya, pencapaiannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kalau mereka bisa melakukan hal yang lebih dari yang kita lakukan hari ini, sebetulnya kita juga bisa melakukan hal yang sama kan. Ya. Semua orang ini diberi waktu satu hari 24 jam sama kan. Ya. Semuanya 24 jam yang sama. Ada yang dikurangi setengah jam masa satu harinya, tidak kan. Ya. Apa saya mau pokoknya aya nama sehari itu jadi 20 jam, nggak ada kan? Ya, sama semuanya 24 jam kesempatan dalam satu hari. Tapi keberhasilannya, pencapaiannya ternyata berbeda. Ketika kita bisa menemukan orang-orang yang berhasil, mempelajari ya orang-orang yang bisa mendobrak kemalasannya, membuat inovasi, gagasan, ya, bisa bermanfaat masyarakat, untuk lingkungan, untuk negara, ya, untuk keluarganya, insya Allah kita akan punya motivasi besar. Ya. Kita akan berani untuk merubah diri. Jadi ketika kita punya banyak wawasan, insya Allah kita punya rasa untuk bisa menyingkirkan rasa malas. Karena kita punya tujuan. Jadi setelah kita melihat tercermin kepada orang lain ya, dengan kemajuannya, atau juga bercermin kepada orang lain dari keterpurukannya. Jadi gini, orang itu bisa berubah itu, ya. Orang bisa berubah itu satu karena pikirannya, ya, pikirannya bisa mencerna ya apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau dia tidak bisa berpikir untuk masa depan, ya, untuk merubah dirinya, maka orang itu akan berubah kalau ada sesuatu yang menyakitkan. Jadi perubahan seseorang itu bisa dari dirinya atau ketika dia mengalami kesulitan, kesusahan baru dia akan berubah. Cuma masalahnya apakah mau kita berubah ketika sudah sulit? Itu. Apakah mau kita bekerja keras ketika kita sudah kehilangan masa muda? Apakah mau kita bersusah payah ya, ketika kondisi kesehatan kita sudah mulai menurun? Usia kalian kan usia produktif, usia yang sangat kuat, sangat sehat ya kondisi. Andai kata kalian sia-siakan ketika masuk kondisi yang sudah kalian mendapat sakit ya, kesulitan,
maka bekerja keras di saat sulit itu akan sangat lebih berat ya ketimbang kalian selagi sehat, selagi kuat, kalian menambah wawasan, kemampuan merubah diri kita, mendisiplinkan ya diri kita untuk berubah baik. Jadi kuncinya apa? Kuncinya tadi ya jangan merasa nyaman dengan sekarang, karena orang tanpa sepengetahuan kita, mereka tengah berkompetisi, mereka tengah saling menyalip ya kemampuannya. Orang lain sudah belajar banyak hal, bisa jadi karena kita merasa nyaman, kita tertinggal dari orang lain. Ya. Padahal kita juga bisa melakukannya. Kedua, setelah kita merasa ya kita harus berubah, adalah tadi ya mencari motivasi. Di mana kita bisa mencari motivasi? Lihat orang-orang yang bisa punya keberhasilan. Mereka bisa banyak membantu orang ya. Mereka bisa menolong orang lain. Mereka bisa setidaknya menghidupi orang di sekitarnya. Apa kita nggak tertarik gitu ya untuk bisa bermanfaat seperti itu? Toh pemuda di masa tahun 1928 itu kontribusinya ya sekalipun mereka anggap kongres hari itu hanyalah melahirkan 3 poin ya Sumpah Pemuda, tapi ternyata luar biasa hebat ya dampaknya sampai hari ini. Kita jangan kalah semangat ya, dan dobrak cara berpikir kita yang sempit ya. Kita ini punya kemampuan dan kesempatan. Orang punya kesempatan untuk bisa berubah. Nah, yang terakhir adalah selalu kalau bisa kalian itu punya catatan. Jangan di HP nyatet itu ya. Catatan apa? Catatan evaluasi ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Tahun ini apa? Hari ini apa yang harus kita lakukan? Ada inspirasi apa nih yang bisa kita rencanakan? Ini harus kita buat ya, terencana. Kalau kita senang menuliskan apa yang akan kita lakukan, rencana ya, apa yang ingin kita laksanakan ya, ikuti atau kembangkan dalam diri kita, maka seseorang akan menemukan kelemahan dirinya dari hari ke hari. Sedangkan orang yang cuek dengan dirinya, cuek dengan apa yang akan direncanakan, dia tidak akan pernah tahu apa kekurangannya ya gitu. Jadi terima kasih yang sudah bertanya tadi ya. Kok saya malas? Artinya ketika Anda bertanya kenapa saya malas, berarti Anda sudah menemukan satu kekurangan diri. Ya. Berarti Anda sudah mengintrospeksi diri, dan itulah yang harus kita hapus. Itulah yang harus kita singkirkan. Ya. Kita harus bermanfaat. Kita harus bernilai. Ya, diri kita selagi sehat, selagi kuat, ya kita harus bisa mendobrak kemalasan itu. Mudah-mudahan semangat semuanya ya untuk bisa membangun diri kita, bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu ya, untuk diri kita sendiri. Pemuda memiliki tanggung jawab besar ya untuk diri, keluarga dan lingkungannya. Jika kalian berhasil, insya Allah ya, banyak orang yang akan mendoakan. Untuk kami juga ya dari guru-guru di SMA 1 Nagreg ini senantiasa mendoakan ya mudah-mudahan semua siswa, semua pelajar di SMA 1 Nagreg ini menjadi insan-insan unggul ya, menjadi generasi yang berhasil ya, sukses di bidangnya masing-masing. Dan tentu yang perlu kalian pegang adalah tadi ya, semangat, senantiasa mengevaluasi, catatlah apa yang ingin kalian kejar, yang ingin kalian wujudkan. Jangan pernah merasa tidak mungkin. Jangan pernah merasa kemampuan kita tidak bisa menjangkau yang kita harapkan. Insya Allah, ya kalau kalian semangat, semua itu bisa terjadi. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Sudah lebih 15 menit ya dari yang diberikan oleh pembawa acara. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya sangat berharap banyak di usia produktif kalian membawa manfaat ya, membangun keilmuan kalian, wawasan dan kemampuan. Adapun malas itulah tantangannya ya. Malas adalah
godaan. Itulah setannya yang selalu mengikuti seorang pemuda. Dan setan itu harus kita benci. Jadi ada orang yang senang dengan kemalasan, berarti dia sedang berteman dengan setannya. Jika kalian benci dengan kemalasan, artinya kalian tengah membenci ya, setan yang sedang ya, menggoda. Dibencilah kemalasan seperti kita benci terhadap setan yang senantiasa membawa kepada keburukan. Terima kasih. Ya, silakan pembawa acara untuk melanjutkan kegiatan. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya 4. Oke, silakan. Ada pertanyaan nih, ya. Hadiah disiapkan panitia, ya. Insya Allah ini hadiahnya juga belum disampaikan apa ya supaya jadi surprise. Apa 5 karakter insan pembelajar atau pemuda pembelajar yang harus dimiliki? Silakan yang bisa menjawab. Yang chat siapa? Yang barusan kan Pak? Iya, yang tadi. Ya, yang tadi aja. Tapi saya cuma ingat 4 Kak. Oh, 4 boleh 4. Yang pertama keingintahuan yang tinggi kalau nggak salah mah. Betul. Ya. Terus yang kedua bagi-bagi ilmu Pak, berbagi betul. ilmu ya. Senang berbagi ilmu. Ya. Terus yang ketiga memperluas wawasan, pengetahuan. Betul, mantap. Terus yang ke selanjutnya maju-maju gitu dah Pak. Jadi menjadi apa ya? Menjadi ya, kemajuan. Berperan dan kemajuan dan kemanusiaan ya itu. Betul ya. Mantap sekali. Siapa ini siapa? Rifki Abdullah Pak. Aditya. Udah ditulis Pak Aditya? Udah ya. Oke, dari kelas berapa? MIPA 6. 12 MIPA 6. Sip, mantap. Jadi yang keempat itu adalah mengaplikasikan, melaksanakan ya. Berperan. Berperan itu kan melaksanakan ilmu. Jadi kamu sudah tahu malas itu bahaya, ya lah, itulah yang harus kamu perankan. Ya, jangan sebaliknya. Terima kasih, silakan panitia host untuk melanjutkan acara ya. Itu pertanyaannya cukup 1. Oh 3, oh aduh ada 3. Kalau begitu ya pertanyaan keduanya adalah apa yang terakhirnya yang kelimanya? Pak. Ya. Siapa nih? Siapa nih? Saya Pak Seli Apriani. Nih yang kelima apa? Senantiasa memiliki rasa tawadu. Mantap. Memiliki rasa tawadu. Betul ya. Sudah punya ilmu, sudah punya wawasan, sudah punya kemampuan, tetap tawadu. Sudah ditulis Mbak ya? Kelas berapa, Seli? 10 MIPA 5. MIPA 5. Oke. Oke. Terakhir nih. Semua pemuda itu kaya. Saya tanyakan adalah kekayaan apa yang menjadi kekayaan seorang pemuda ya. Apa yang menjadi kekayaan siapa nih? Kekayaan pemuda adalah ilmunya. Nih, kekayaan pemuda adalah ilmu pengetahuannya. Siapa ini tadi? Amanda Dwi Salsabila. Oke, Amanda. Ya, sudah cukup ya. Panitia, sudah 3 orang menjawab pertanyaan. Dari kelas berapa, Amanda? 10 MIPA 5. 10 MIPA 5. Nah, mudah-mudahan tidak sekedar pengetahuan, ilmu, kita aplikasikan ya. Semua harus berjuang. Ya, tidak ada yang peduli kepada diri kita kecuali diri sendiri. Ya, kita sendirilah yang membangun diri kita. Kita sendirilah yang akan merasakan hasilnya. Ya, jadi semangat. Nanti kan kita akan presentasi di akhirat ya. Coba presentasikan aktivitas kamu di dunia itu apa saja.
kalau membanggakan kan kita juga bangga ya nanti di akhirat kita sudah berbuat yang terbaik. Terima kasih, silakan panitia host untuk melanjutkan kegiatannya, silakan. Masya Allah, terima kasih kepada Pak Gugum telah menyampaikan materinya dengan jelas. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi pahala kepada Pak Gugum umumnya, kepada kita yang mendengarkan. Tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, ada beberapa informasi yang akan disampaikan terkait lomba yang akan dilaksanakan.